Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Rida Kartini pada mata pelajaran Dasar Listrik Elektronika. Baik, kita akan pelajari terlebih dahulu mengenai konsep dasar listrik. Oke, awalnya kita akan mengenal dulu yang disebut dengan atom. Atom itu adalah bagian terkecil pada suatu materi yang tidak bisa dibagi lagi menjadi bagian-bagian kecil tertentu. Jadi, atom itu juga merupakan penyusun segala materi yang ada di dunia ini ya. Ini menurut Leucippus dan Democritus. Oke. Lalu kita lihat dari konsep atom itu sendiri ya. Atom itu terdiri dari inti atom dan elektron. Nah, di dalam inti atom itu ada muatan positif yang disebut dengan proton dan ada netral atau neutron. Sementara elektron atau muatan negatif itu bukan berada di inti atom, tapi dia berada mengelilingi atau berputar di sekitaran dari inti atom tadi, di sekitar dari proton dan neutron tadi. Nah, dari gambar kita bisa lihat bahwa ketika elektron ini berputar, maka terdapat energi yang menahannya agar si elektron itu tidak lepas dari intinya, dari inti atom tadi. Nah, energi yang menahan inilah kita sebut sebagai energi listrik. Jadi, di antara inti atom dan elektron terdapat energi listrik ya. Oke. Kemudian kita juga mengenal bahwa atom itu adalah dalam bahan konduktor itu atau dalam penghantar ya, itu memiliki banyak sekali elektron bebas yang bergeraknya dari satu atom ke atom lainnya dengan arah yang tidak beraturan, acak atau random, sehingga dia tidak mengalir ke satu arah tertentu saja. Namun, ketika kita berikan tegangan ya, pada konduktor atau penghantar listrik tadi, maka semua elektron bebas akan bergerak ke arah yang sama, sehingga pada saat itu terciptalah aliran arus listrik. Oke ya. Kemudian kita lihat lagi muatan listrik. Muatan listrik yaitu muatan yang dimiliki oleh suatu benda yang membuatnya merasakan gaya pada benda lain. Setiap muatan yang ada pada suatu benda tidak sama karena sangat bergantung terhadap kelebihan atau kekurangan elektron pada benda tersebut. Dan muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik, muatan yang sama akan tolak-menolak. Oke. Satuan muatan listrik adalah Coulomb, simbolnya adalah Q, simbol satuannya adalah C. Ya, jadi hukum Coulomb ini berlaku bahwa jika terdapat dua buah muatan yang berbeda akan saling tarik-menarik, dan jika ada dua buah muatan yang sama, maka dia akan tolak-menolak. Kemudian kita mengenal ion. Ion adalah suatu atom yang memiliki muatan listrik total tidak nol. Ya, jumlah elektronnya tidak sama dengan jumlah protonnya. Atom netral terjadi apabila jumlah proton atau muatan positif dan elektron muatan negatifnya sama. Nah, atom yang kehilangan elektron maka akan bermuatan positif sehingga disebut ion positif. Atom yang kelebihan elektron maka akan bermuatan negatif sehingga disebut ion negatif. Atom yang jumlah proton dan elektronnya sama maka akan disebut sebagai atom netral. Oke. Jadi apa itu listrik? Nah, kita kembali lagi. Pengertian dari arus listriknya. Arus listrik adalah muatan listrik yang mengalir melalui media konduktor dalam tiap satuan waktu. Muatan listrik pada dasarnya dibawa oleh elektron dan proton di dalam sebuah atom. Proton memiliki muatan positif, sedangkan elektron memiliki muatan negatif. Namun, proton sebagian besar hanya bergerak di dalam inti atom. Jadi, yang bertugas untuk membawa muatan dari satu tempat ke tempat lainnya itu adalah elektron. Hal ini dikarenakan elektron dalam bahan konduktor seperti logam ya, sebagian besar itu dia bebas bergerak dari satu atom ke atom lainnya. Oke ya. Nah, ini kalau kita lihat dari gambar ini, kita bisa lihat yang warnanya hijau yaitu adalah arah aliran elektron. Dia bergerak dari muatan negatif ke muatan positif. Nah, sebaliknya arah dari arus listrik itu sendiri itu bergeraknya dari muatan positif ke muatan negatif. Oke, timbulnya arus listrik dikarenakan adanya beda potensial pada kedua ujung penghantar.
yang terjadi karena mendapatkan suatu tenaga untuk mendorong elektron-elektron tersebut berpindah-pindah tempat. Gerakan elektron ini akan menuju tempat yang lebih lemah tekanannya. Jadi elektron bergerak menuju ke yang lebih lemah tekanannya. Arus listrik terjadi karena adanya loncatan elektron bebas yang meloncat dari daerah yang kelebihan elektron atau negatif ke daerah yang kekurangan elektron atau daerah positif. Arah gerak elektron berlawanan dengan arah arus listrik. Kelihatan ya dari gambar ini, yang hijau itu adalah aliran elektron ke kiri, sementara yang merah itu adalah arah aliran muatan arah arus listrik, arah muatan positif itu bergeraknya ke kanan. Arah aliran elektron dari potensial rendah dari kutub negatif ke potensial tinggi, berarti kutub positif. Nah, arah arus listrik ya sesuai dengan kesepakatan ini berlawanan, yaitu dari potensial tinggi ke potensial rendah. Jadi dari kutub positif ke kutub negatif. Kita lihat di gambar ini sebuah baterai, ya, di mana bagian atas dari baterai itu adalah kutub positif, bagian bawahnya kutub negatif. Nah, kalau kita hubungkan ya, itu ada pergerakan elektron dari potensial yang rendah, berarti dari kutub negatif ke potensial yang tinggi atau kutub positif. Oke. Dari sini juga akan terlihat ya gambar aliran elektronnya. Oke. Materinya dicukupkan dulu sampai di situ. Semoga ada manfaatnya. Untuk materi selanjutnya kita akan bahas mengenai kuat arus listrik. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.